Selamat datang di podcast Renungan Malam dan kali ini kita akan membahas tentang kecanduan HP. Pernah nggak sih kalian merasa atau teman-teman kalian yang curhat kepada kalian tentang bahwa mereka itu pernah merasa depresi, merasa gelisah, hampir muntah, suka marah-marah karena hal sepele, kerjaan numpuk, padahal perasaan udah dicicil dari kemarin-kemarin, atau kalian suka menunda-nunda atau menghabiskan waktu scrolling di media sosial. Atau pernah nggak sih kalian ngabisin uang atau ngabisin waktu buat nontonin orang-orang live jualan baju sampai kalian tuh lupa waktu dan lupa diri? Ya, mungkin kalian butuh yang namanya detox dopamin. Tapi sebelum itu mari kita jabarkan masalah utamanya terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, masalah utama dari kasus-kasus yang admin sebutkan di depan tadi adalah tentang penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube yang terlalu berlebihan, yang menyebabkan kecanduan dan merusak produktivitas, menghambat pekerjaan seperti skripsi atau kerjaan kantoran, dan mempengaruhi rutinitas sehari-hari. Menurut penelitian bahwa anak-anak Indonesia menghabiskan waktu di sosial media lebih dari 7 jam sehari. Dan itu sangat aneh karena sebagian dari 7 jam tersebut mereka habiskan di sekolah. Selain di sekolah, ketika mereka pergi hangout dengan temannya, mereka juga membuka media sosial. Bahkan ketika mereka makan, mereka juga membuka media sosial. Dan lebih-lebih lagi sebelum tidur atau setelah bangun tidur, mereka menggunakan media sosial. Kecanduan smartphone dan media sosial ini mengakibatkan berbagai tanggung jawab terabaikan, termasuk tugas-tugas akademik, kebersihan kamar, dan bahkan interaksi sosial di antara mereka menjadi renggang, sehingga kehidupan menjadi berantakan dan penuh dengan rasa kesepian. Dan orang-orang ini cenderung terpaku kepada handphonenya masing-masing. Jika kita bandingkan dengan anak-anak zaman dahulu yang mana mereka sering berinteraksi satu sama lain, seperti mereka bermain layangan, bermain kelereng, bermain peta umpet, dan masih banyak lagi permainan-permainan tradisional yang mewajibkan mereka itu saling bersosialisasi, sehingga ketika mereka kesepian, mereka akan mencari teman-teman mereka untuk bermain bersama. Tidak seperti sekarang di mana anak-anak itu ketika mereka kesepian, mereka akan kembali ke gadget mereka. Bahkan penggunaan media sosial ini membuat orang-orang itu merasa canggung ketika mereka bersosialisasi dengan orang lain, serta menciptakan kepanikan ketika tidak ada smartphone di kantong mereka atau di genggaman tangan mereka. Uniknya ini sangat berbeda dengan zaman dahulu ketika orang yang sering di rumah malah dipaksa keluar oleh orang tuanya untuk bermain bersama teman-temannya, sehingga anak-anak tersebut terlatih untuk mendapatkan kecerdasan emosional melalui saling berbagi dengan teman-temannya, saling berkomunikasi dengan teman-temannya, yang mana itu adalah salah satu life skill di mana mereka nanti akan mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah, mengatasi bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah kecil dan konflik-konflik yang ada di antara anak kecil. Dan sayangnya hal itu jarang sekali didapatkan oleh anak-anak di masa sekarang. Jika kalian mengalami hal-hal tersebut, cobalah untuk detox dopamin. Dopamin sendiri adalah hormon kebahagiaan yang memicu sensasi senang dan bisa menjadi pemicu kecanduan. Aktivitas yang menyenangkan meningkatkan kadar dopamin di otak, menyebabkan orang cenderung mengulangi perilaku yang sama. Jika mereka mendapatkan kepuasan dari scroll media sosial, maka mereka akan terus mencari hal tersebut. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Yaitu adalah menggunakan puasa dari media sosial.
Detoksifikasi dopamin ini bertujuan untuk mengurangi aktivitas yang memicu lonjakan dopamin dan menggantinya dengan aktivitas yang lebih sehat dan produktif tentunya. Tujuannya adalah untuk mereset otak agar tidak bergantung pada sumber kesenangan yang tidak sehat. Contohnya, jika kalian berada di pagi hari, kalian sholat subuh. Setelah sholat subuh sekitar jam 5, kalian lebih memilih untuk tidur atau beraktivitas. Ya, banyak sekali orang yang akan merasa bahwa tidur itu lebih memberikan dopamin karena lebih membuat candu lebih nikmat dan lebih enak daripada harus beraktivitas, daripada kita harus berlari pagi, daripada kita harus nge-gym di pagi hari atau aktivitas di pagi hari lainnya seperti menyapu depan rumah atau hanya sekedar berjalan-jalan di kompleks perumahan. Masalahnya, kecanduan dopamin yang tidak pada tempatnya tentu saja akan membuat kita antiproduktif. Melakukan detoks dopamin secara bertahap dapat membantu mengubah kebiasaan buruk menjadi lebih positif dengan menghentikan aktivitas yang menyebabkan kecanduan dan menggantinya dengan kegiatan yang lebih produktif, seperti membaca buku atau berolahraga, membaca koran di pagi hari, atau masih banyak kegiatan positif lainnya. Dan jika kamu adalah orang yang kecanduan terhadap hal-hal negatif seperti media sosial yang berlebihan, makanan yang berlebih, belanja online yang terus-terusan kita pantau, maka kalian butuh yang namanya dopamin detox untuk memulihkan fokus dan menghindari pemborosan waktu yang berharga. Harus kalian ingat bahwa waktu adalah aset yang sangat berharga, karena dia tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah bisa dicari lagi. Daripada menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih baik menggunakannya untuk kegiatan yang memberikan nilai lebih untuk masa depan. Jika kalian ingin bersenang-senang, pastikan bahwa kegiatan kalian, tugas kalian harus kalian selesaikan terlebih dahulu. Setelah itu, berikan self reward kepada kalian. Misalnya, pokoknya hari Senin sampai Jumat adalah waktuku untuk mengerjakan skripsi. Setelah itu tentukan targetnya. Dalam seminggu aku harus jadi 5 halaman. Jika jadi 5 halaman, maka hari Sabtunya atau hari Minggunya, maka aku akan memberikan self reward berupa jalan-jalan kemana. Atau aku akan memberikan self reward dengan pergi ke kafe. Atau self reward terserah kalian. Yang pasti pastikan bahwa kalian itu sudah mengerjakan tugas yang diberikan kepada kalian, atau set tujuan yang telah kalian tetapkan sendiri. Coba jauhkan HP kalian jika kalian tidak ingin bertanya kepada teman, atau tidak mendapatkan telepon, atau tidak mendapatkan chat dari teman. Atau pastikan kalian itu menyembunyikan aplikasi-aplikasi yang menyebabkan kecanduan jika kalian tidak mau menginstal aplikasi tersebut. Dan fokuslah pada aktivitas yang lebih bermanfaat dan juga lebih produktif. Lalu jangan lupa juga kalian untuk membuat kegiatan harian. Dengan membuat kegiatan harian yang teratur, kamu akan lebih mudah mengalokasikan waktu dan hal-hal penting untuk menghindari kegiatan yang buruk atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Yang selanjutnya adalah isi waktu luang dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, seperti membaca buku, meditasi, atau menjalani hobi yang pernah kamu tinggalkan. Jika kamu hobi memelihara burung, maka coba lakukan lagi. Jika kamu hobi untuk hiking, coba lakukan lagi. Atau jika kamu hobi untuk menulis puisi atau menulis novel, coba mulai kembali. Karena itu adalah hal-hal yang mungkin bisa membuatmu sukses di masa depan. Dan kalian harus ingat bahwa waktu adalah sumber daya yang paling berharga, seperti yang pernah dikatakan oleh Stephen R. Covey. Kuncinya bukan dengan menghabiskan waktu, tapi menginvestasikannya.
Setiap detik yang kita habiskan hari ini adalah untuk menentukan bagaimana masa depan kita. Apakah kita ingin menghabiskan waktu kita hanya dengan menggulir layar smartphone, atau menggunakan waktu tersebut untuk menjadi versi terbaik dari diri kita? Ya, hidup kita adalah pilihan. Setiap hari kita punya kesempatan untuk membuat perubahan kecil yang akan berdampak besar pada masa depan kita. Jadi, apakah kamu akan terus terjebak dalam kecanduan yang menguras waktu dan energi, atau kamu siap untuk mengambil langkah pertama menuju hidup yang lebih sehat dan juga produktif? Kamu punya kendali atas dirimu sendiri. Jadi, mulai sekarang, ayo tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, lakukan dopamin detox, dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Semoga membantu dan semoga bisa menyadarkan bahwa kita mempunyai kehidupan yang mana kita harus sukses untuk orang-orang tua kita sebelum mereka sudah tiada, atau kita akan menyesal di akhir nanti. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye, sampai jumpa di puncak kesuksesan.